Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi bersama Kang Maman. Ya, sehat, kuat, dan selamat. Di episode perdana ini saya kedatangan tamu, sengaja dihadirkan setelah semedi berbulan-bulan, dan saya harus mengundang Bung Sam, sang legenda hidup dari tanah Jawa asal Kalimantan. Ya, Bung Sam, apa kabar? Baiklah. Salaman dulu. Sekarang pandemi coy. Harus Walah. begini. Jaga jarak 1 meter. Mundur lagi ya. Oke, Bung Sam. Jadi di episode pertama ini kita ingin menggali tentang pribadi Bung Sam sebagai orang yang melanglang buana di dunia perserikatan, dan tadi saya dengar juga Bung Sam mau hijrah entah kemana. Itu yang membuat saya penasaran sebenarnya. Kalau Bung Sam melihat dunia serikat buruh atau perburuhan hari ini di Indonesia seperti apa, Bung? Ya, seperti sinetron dan seperti dunia entertainment dalam keartisan. Seperti apa maksudnya? Saya jarang nonton film dan sinetron sebenarnya. Kalau sinetron itu kan rekayasa produser ya, atau sutradara gitu ya. Artinya dia membuat cerita-cerita dengan kemampuan intelektualnya, melakukan banyak hal seolah-olah seperti berjuang gitu ya. Ada pendidikan, ada advokasi, ada aksi, tapi tidak mau melakukan nilai puncak dari perjuangan serikat itu sendiri. Artinya apa? Kalau saat ini pimpinan-pimpinan serikat itu melakukan banyak hal gitu ya, tapi tidak melakukan secara totalitas dalam artian kekuatan atau kemampuan di organisasinya dan juga di dirinya. Jadi maksud Bung serikat seolah-olah gitu? Bukan serikat seolah-olah, memang mungkin periode ya atau zaman gitu, sehingga tokoh-tokoh ini sudah lupa dengan tujuan kenapa dibangunnya sebuah organisasi gerakan itu. Kalau dalam bicara tadi seperti dunia entertainment itu, karena kan berarti ada kemasan, ada dandanan, ada lipstik gitu ya, yang di saat dulu saya baru belajar di organisasi tahun 2006 itu, pimpinan serikat itu sangat merakyat dan dia mau bersama buruh gitu ya, nongkrong di pinggir jalan, makan di warung seadanya, itu tidak gengsi gitu ya. Tapi di saat sekarang orang-orang yang di angkatan saya banyak menjadi pemimpin besar, baik di serikatnya juga mungkin sebagian di tokoh legislatif ya, itu hal itu sudah tidak ada lagi, bukan karena mereka tidak ada waktu, tapi memang obrolannya itu lebih tinggi kepada dunia politis, bukan dunia gerakan yang sebenarnya. Dunia politis itu perlu disampaikan ya, untuk mengenalkan bagaimana buruh membaca situasi nasional dan situasi wilayah. Tapi kapasitas buruh di tingkat pabrik itu tidak mungkin akan bisa memahami semua, karena rumitnya alur dan banyaknya pengetahuan yang harus dipelajari. Itu kenapa saya bicara begitu, karena pengalaman dari setiap adanya isu baru, apakah upah murah dengan lahirnya PP 78 atau isu-isu Omnibus Law ini, pada saat dijelaskan sumber isu dari A sampai ke Z ini,
si buruh itu bingung, pimpinan tingkat unit itu bingung, kayaknya terlalu rumit sekali ya. Jadi ada perusahaan kelompok MNC yang begitu kuat, yang ingin mendesain sebuah pemerintahan gitu, artinya pemerintah di tingkat lokal dan nasional harus mengikuti mereka dengan kekuatan raksasa dan tidak bisa menawar gitu. Jadi Bung melihat memang posisi tawar serikat itu lemah saat ini, walaupun ya kita tahu kalau secara sekilas banyak aksi, banyak apa gitu sekarang. Kalau bicaranya posisi nilai tawar serikat lemah, menurutku sih sebenarnya enggak. Tapi nilai tawar pimpinan serikat yang lemah. Berbeda lah pada saat bicara serikat itu organisasi, tapi bicara pimpinan serikat itu individu. Karena gue yakin, saya ya meyakini begini, selemah-lemahnya pimpinan serikat itu atau selemah-lemahnya organisasi itu, dia mimpin ribuan massa loh. 1000-2000 massa itu sudah bisa bikin masalah atau membuat gejolak di sebuah wilayah dan berefek kepada nasional kalau tekadnya benar-benar. Oke, konteks saat ini Omnibus Law, menurut Bung, Omnibus Law dengan berbagai macam kritiknya, upah murah, sistem kontrak, jam kerja, tenaga kerja asing, itu bakal gol nggak sih? Pasti gol nih kalau individu ya, bicara pasti gol. Kenapa saya bilang pasti gol? Orang PP 78 aja yang hanya peraturan pemerintah atau peraturan presiden, semua serikat menolak, aksi berulang-ulang, long march dari Bandung sampai ke Jakarta dan saya terlibat ikut, nggak bisa merubah. Apalagi ini regulasi atau hukum, undang-undang, pasti nggak akan kuat. Dan sepanjang sejarah tidak ada undang-undang yang didemo terus gagal, udah disahkan terus gagal, itu nggak ada. Nggak bisa bikin sejarah baru ini. Bisa saja bikin sejarah baru. Apa prasyaratnya untuk itu? Prasyaratnya adalah, kalau bicara hal idealis ya, pimpinan itu bicara hari ini terus punya rencana masa depan tentang program atau langkah organisasi, tapi jangan pernah berpikir bahwa aku harus ada di organisasi dan aku yang harus memimpin terus. Itu harus dihilangkan. Jadi aku akan berjuang totalitas, apapun yang terjadi itu resiko dari sebuah perjuangan. Oke, saya cuma menyimpulkannya ada Omnibus Law, ada kondisi serikat yang tadi Bung bilang secara tersirat itu kurang demokratis begitu. Dan selama serikat tidak demokratis, nggak akan ada sejarah baru. Kalau bicara demokratis, mereka demokratis. Tapi demokratis untuk levelan pemula tentang mana demokratis. Tapi kalau kemudian demokratis dimaknai bagi orang-orang yang sudah banyak membaca buku, terus mempraktekkan demokratis yang sebenarnya kecil-kecilan, tapi benar-benar transparan gitu. Informasi-informasi yang memang harusnya didapatkan gitu dan disampaikan kepada buruh atau pimpinan tingkat unit itu disampaikan. Saat ini kemungkinannya gitu tidak tersampaikan semua. Jadi yang judulnya di judul dan pertengahannya itu didemokratiskan, tapi yang 50% itu hanya untuk pemimpin. Oke, demokratis boleh, tapi gue yang mimpin. Iya, jadi karena sudut pandang demokratisnya antara si pimpinan dengan si buruh itu beda, Bu. Jadi begitulah. Oke. Jadi kembali ke Omnibus Law sambil merokok. Ya, saya juga merokok. Kembali ke Omnibus Law, sebenarnya Bung berkeyakinan Omnibus Law itu gagal. Berhasil, artinya menjadi undang-undang dan akan disahkan. Lalu apa yang terjadi pada serikat buruh, pekerja, bahkan negara Indonesia? Yang akan terjadi
akan, kalau bicaranya dari unsur apa nih, secara ekonominya gitu, secara gerakan kita akan berbicara secara gerakannya. Kalau bicara secara gerakan gitu, menurut saya sih itu menjadi sebuah proses dan dinamika seperti kita belajar sejarah gitu ya. Artinya ada masa sulit, ada masa lebih sulit, ada masa kemenangan kecil, terus ada masa sulit lagi, dan dari waktu ke waktu saya lihat seperti itu. Jadi kita akan memasuki masa yang sangat sulit kan? Masa yang sangat sulit mendekati sakit. Dan Bung berpikir masa atau gerakan akan bangkit ketika situasi sangat sulit itu? Tidak selalu. Biasanya kan namanya masyarakat ataupun masa buruh di pabrik itu, di saat kesulitan itu benar-benar muncul dan menjadikan kekhawatiran dan ketakutan massal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada atau tidak orang-orang yang menjadi tokoh ataupun memulai perlawanan ini dengan serius. Ini kembali ke tokoh dan keseriusan. Menurut Bung ada nggak sekarang tokoh yang serius? Kalau yang serius banyak, cuma tidak berani berkorban. Oke, maksudnya gimana? Orang serius tapi nggak berkorban, gimana maksudnya? Tidak berani berkorban artinya pasang badan. Jadi dia serius tapi dengan ide-ide dia. Artinya pertama ada egois, ya egois diri gitu ya, atau apa namanya teh? Egois diri itu congkak kali ya. Jadi kalau ibaratnya aliansi gitu, aliansi akan maksimal tapi asal gue yang mimpin dengan yang berbasis massa yang besar. Kalau dia tidak memimpin maka dia akan kirim masanya, ya kirim massa pura-pura. Dan kondisi saat ini memang serikat buruh dikondisikan pada kondisi yang sulit gitu. Menurutku perjuangannya akan sulit kalau dia hanya bicara dari serikat buruh saja. Karena apa? Kita harus menunggu sampai kecewa dan marahnya rakyat atau masyarakat bahwa anak-anak mereka setelah lulus sekolah akan sulit mencari kerja, dan jika bekerja statusnya akan magang, tidak lagi kontrak ya, dan upahnya sangat rendah. Itulah yang harus kita maknai sebagai penindasan dan penjajahan modern, harus sampai di kampung-kampung. Kalau kemarin 3 tahun yang lalu aku ke beberapa kota gitu ya, ke kampung-kampung, orang tua itu sudah merasakan bahwa sulitnya mencari pekerjaan, anak-anak biaya yang tinggi dalam sekolah, tapi ngelamar kerja harus bayar lewat yayasan, statusnya kontrak atau outsourcing. Itu sudah sampai dan pernah terjadi kemarahan buruh bersama masyarakat untuk menolak itu. Tapi saat ini posisinya lebih sulit daripada kontrak dan outsourcing, yaitu magang. Kalau rakyat tidak mendukung akan sulit si serikat buruhnya. Kembali ke tawaran solusi itu, apa tawaran solusi dalam situasi sekarang? Kalau bicara solusi itu akan selalu ada sesuai dengan gerak kita. Tapi tidak bisa menyelesaikan dalam waktu pendek. Ibaratnya begini, orang aksi di istana menggempur Jakarta dengan massa yang luar biasa begitu ya, tapi tidak ada efek bagi perekonomian atau bagi pemerintah gitu. Aku pernah mengusulkan satu solusi, kita aksi mah nggak usah banyak-banyak, tapi mencari titik mati daripada perekonomian itu apa. Rela nggak kita selaku sama-sama pimpinan serikat buruh meluangkan waktu secara bersama untuk melakukan pengorganisasian dan mematikan perekonomian yang saat ini jalan? Kan sumbernya nggak terlalu banyak. Dan siap didor juga dong.
itu konsekuensi gitu. Kan itu pasti objek vital ekonomi yang dijaga polisi dan tentara kan. Nggak perlu begitu. Jadi bukan Oh. kita berpikir apa namanya, berpikir radikal, bertindak radikal, tapi bukan anarkis. Artinya begini, orang selalu bicara Jakarta objek vital gitu ya, atau kawasan objek vital kayak gitu. Kalau saya tidak, tapi saya melihat sumber-sumber apa namanya, pendukung objek vital yang tidak bisa jalan, maka perekonomian juga akan lumpuh. Contoh gitu, contoh. Karena saya dulu pernah bekerja di percetakan, dan teman-teman juga sampai apa namanya, membuat perusahaan kecil percetakan. Jika kita bisa mengorganisir percetakan se-Indonesia, ya, apapun serikatnya, tapi percetakannya dikuatin, pasti perekonomian akan bisa kita lumpuhkan. Karena apa? Pernah aku melakukan, bukan uji coba, tapi mempraktekkan bahwa aku menutup sebuah pabrik, yang pabrik itu memang melakukan pelanggaran norma-norma, salah satunya upah, jam sostek dulu masih, jam sostek ya, itu kan pelanggaran. Pabrik tersebut memproduksi satu security printing hologram, yang kedua cek, yang ketiga kartu nikah atau buku nikah, yang keempat ijazah, yang kelima surat jam kesmas dan jaminan dan KIS ya. Itu adalah surat-surat vital, dan itu kan bukan kawasan objek vital. Jika perusahaan apa namanya, perusahaan percetakan kita kuasai dan buruhnya kita didik, melumpuhkan itu tidak terlalu sulit. Juga pemilu itu juga semua dari situ. Dulu pernah nggak kebayang itu. Dan apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu ya STNK, BPKB, semua orang yang akan mutasi itu pasti mundur. Padahal tutupnya itu cuma 3 bulan total, 6 bulan itu sampai penyelesaian kasusnya. Dan itu berhasil. Itu berhasil. Kalau itu baru satu perusahaan, bagaimana kalau kita, karena sumber atau kantong-kantong industri percetakan terbesar itu Solo. Solo serikatnya rata-rata percetakan penerbitan media informasi. Solo, Semarang, ya. Kalau Jawa Timur itu packaging, bukan. Ini yang security printing yang kita hajar, tidak semua percetakan, Bu. Peruri gitu, peruri, Kawang. ya. Jadi kita mengorganisir sumber-sumber dari apa namanya, pendukung matre kayak gitu, yang produksi matre. Bagaimana kalau matre tidak ada? Bagaimana surat nikah tidak ada? Bagaimana BPKB? Apa motor mau dijual walaupun buruh pabrik bekerja?